Anya, Anya ambil kiri belok kanan kayak lagunya Naif. Iya, di Anya naik mobil, sennya pakai kaki, lo bayangin. Padahal dia naik mobil bukan naik motor. Bisa keluar, kakinya bisa keluar. Kakinya keluar. 106,6 V Radio. Oh my God, hari ini Zumbanya benar-benar luar biasa. Bagi saya ini rasanya bagaikan Zoom bareng ahlinya. Iya. Tapi bagi beberapa orang dibilang ini Zoom bareng artis. Bagi Anda disebutnya ini Zoom bareng apa terserah deh. Yang pasti kita sudah bersama dengan Ari Daging, everybody. Selamat pagi. Selamat pagi. Zoom bareng Ari Daging. Zoom Baging namanya, Zoom Baging. Zoom Baging. Oh my God, how are you? Yeah. Baik dong, gua kan selalu happy. Apalagi kalau ngelihat Anya Dwino, bro. Iya, Gimana? bro? Anya Dwino makin kece, kan, makin bersinar, kan? Karena dia mengikuti protokol kesehatan. Orang yang mengikuti protokol kesehatan itu bersinar, bro. Serius gua. Iya. Terima kasih. Itu namanya nurut. Iya. Kalau lu, Ging? Kalau gue justru mengikuti protokol kesehatan banget, tapi ada tapinya. Tapi gue masih aktif karena kan memang dianjurkan untuk dulu bukannya lu terus mengikuti protokol kesehatan lu diem aja nggak ngapa-ngapain. Gue masih sepedahan, masih beramal, masih beribadah, gue kan. Nih ya kenapa kita ajak ngobrol Daging? Karena Daging termasuk orang yang walau dalam masa pandemi gini, tapi aktivitasnya tidak berkurang, guys. Oh iya, gue makin sibuk. Sepedanya nggak kurang. Selain sepeda ngapain? Makan. Ya, lanjut ngomongin soal kehidupan Daging di masa pandemi ini, yang sepedanya nggak berhenti. Tapi ngomongin soal sepeda ya, Ging ya. Yang gue concern itu adalah kemarin itu gue sama Anya lewat sebuah lokasi kecelakaan sepeda yang lagi viral sekarang. Gue hampir tiap hari lewat situ. Yoi. Nah itu kan pas kita sempat lihat gitu ada orang yang jatuh karena ketabrak. Mungkin listeners juga sempat lihat atau sempat dengar, sempat baca beritanya. Atau sempat lihat CCTV-nya rekamannya. Ya, ditabrak Mercy, pesepeda ditabrak Mercy. Mercy. Kenapa mesti bilang nyebut tabrak Mercy? Kalau ditabrak Suzuki pasti lo nggak disebut. Pasti ditabrak mobil namanya. Gue sih nggak. Gue tuh kalau nyebut mobil pasti merek gitu. Lo, bro. Apa? Lo rasis, bro. Lo nggak rasis, gue matre. Ya itu termasuk di dalamnya. Ya itu ketahuan kalau sifat orang dari cara menyebutkan sesuatu. Pasti kalau ditabrak Suzuki pasti nggak disebut ditabrak Suzuki, enggak. Ditabrak mobil, ditabrak kendaraan roda 4 pasti. Ini karena Mercy disebut. Ya. Mercy, BMW, Jaguar, Ferrari, Lamborghini pasti disebut. Ya. Emang duniawi emang ini, duniawi emang. Oke, lanjut. Ya. Pembahasannya adalah bagaimana sih caranya kita bisa bersepeda di Jakarta ini dengan aman. Harus gimana? Gini, kalau gua melihatnya dari dulu sampai sekarang masih sama. Gini, gue dari dulu ya bagus kalau sekarang ada jalur sepeda dan lain-lain fasilitas membuat pesepeda jadi aman. Cuma sebenarnya dari dulu sampai hari ini ya, yang mesti diperbaiki bukan minta jalur, minta apa, bukan kalau menurut gua ya. Justru kalau menurut gua yang mesti diperbaiki attitude semua pengguna jalan, termasuk yang pejalan kaki. Gitu. Karena pejalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, semua orang kalau di Jakarta atau dimanapun, begitu lo naik kendaraan, lo jadi kendaraannya gitu. Attitude lo lupa bahwa lo itu manusia, lo mesti berbagi, ada orang lain yang pakai jalan, itu lupa itu udah punyanya dia jalanan rasanya. Termasuk yang naik sepeda, termasuk yang jalan kaki, gitu. Oke, jadi, kalau contoh case real yang lo rasakan, yang lo pingin, aduh ini nih masalah yang harus segera direparasi gitu. Sekarang lo lihat di jalanan ya, pernah nggak lo di jalanan nggak marah sama sekali, lo pernah nggak? Anya nggak pernah. Anya nggak pernah. Atau pengen nyalip gitu, pernah nggak? Anya ambil kiri belok kanan kayak lagunya Naif. Iya. Balap dia dari kiri banting kanan. Di Anya naik mobil, sennya pakai kaki, lo bayangin. Padahal dia naik mobil bukan naik motor. Bisa keluar, kakinya bisa keluar.
Kakinya keluar. Enggak, Nah. tapi benar, Ging. Kayak Susah gitu. banget gue bisa merasakan jalanan yang tenang. Bahkan on the weekend gue malah makin menjadi emosinya. Gini, Ketemu orang lo- makin ngaco. Lo begitu, semua orang begitu ada di jalan raya itu jadi orang lain. Bukan jadi diri lo sendiri, udah bukan, lu forget about it. Itu yang mesti dilatih gitu. Being disciplined on the road, itu yang mesti diajarin menurut gue. Bukan diajarin, mesti ditanam ke orang-orang. Jadi gue nggak cuma lihat pesepeda doang. Ya yang naik mobil, yang naik motor, ya semua termasuk aparatnya juga. Kalau emang itu salah, ya salah gitu. Gitu. Jadi gimana Gua kurang DHA sayang mulai apa sih? kapan? Gue kurang sayang apa sama lo? Gue membuat lele gue dingin tau gak nih buat lo berdua tau gak? Lo bayangin, lele itu nggak boleh dingin, pecel lele itu nggak boleh dingin, dia harus benar-benar dari penggorengan harus dia. Tapi ini gue relakan nih, ini karena gue ikhlas menjalani hidup, karena gue sayang sama lo berdua. That's Makanan raja-raja. Ya iyalah, gue udah pesen lagi, satu gue nggak bisa makan makanan dingin, jadi gue udah pesen lagi. Oh my God, luar Yang biasa. dikasih orang. Iyalah, ya, karena I know what to do, I know something about everything. Wis. Oke, bicara mengenai kesalahannya. Kalau memang pengguna jalan itu seperti orang bipolar ya. Nah, begitu dia menyentuh jalanan, dia langsung menjadi pribadi yang berubah. Yes, exactly. Nah, berarti kan ada kesalahan sebelum orang itu bisa terjun ke jalanan. Di Emang. mana? Apakah sistem pendidikan? Apakah sistem di rumahnya? Apakah sistem dalam memberikan surat izin berada di jalanannya? Entah itu mengemudi, bersepeda, atau berjalan. Yes. Atau gimana? Itu semuanya berhubungan yang lo sebutin tadi, pendidikan, lingkungan rumah, diajarin sama siapa, pendidikan di mana, di rumah, apa di sekolah, itu berhubungan semuanya. Iya. Jadi emang udah ribet ini jadi ini. Cuma kan jangan dibikin ribet. Akhirnya di sini tahu, akhirnya semuanya dibikin peraturan. Semuanya diatur. Semuanya harus tertulis. Aduh, capek banget kan ngurusin ya kan. Padahal kan manusia itu dilahirkan punya akal dan hati nurani, ya enggak? Iya. Tinggal itu doang dipakai. Makanya banyak yang tidak menggunakan hati nuraninya di jalan raya. Wih, menggunakan hati nurani di jalan raya, geng ya. Hati nurani di jalan Bagus, raya. bagus, Nggak pernah bagus. dipakai otaknya doang. Otaknya pengen nyampe cepet-cepet ya. Kalau pengen nyampe cepet-cepet, makanya tuh banyak yang dikawal-kawal, pengen nyampe cepet, nggak mau egois kan? Ya kan? Udah nggak boleh loh sekarang. Ya, dari ada- dulu juga nggak boleh, ada peraturannya. Oh gitu Di ya? nomor 22, ya iya. Dari dulu udah nggak boleh. Kenapa Bro. mesti di-emphasize mulu tiap hari? Kalau yang dikawal sepeda gimana, bro? Sama aja mau sepeda kuda. Kalau gua kalau umpamanya gua kaya, gua naik kuda aja gua minta dikawal kali. Kalau di sini naik kuda tuh. Kalau perlu gua jalan kaki minta dikawal naik motor. Motornya susah dong. Iya, gua mau kayak orang-orang naik mobil dikawal pakai patwal kakak. Gua jalan kaki dikawal pakai patwal. Tuh motor ngikutin gue kecepatannya. Susah nggak? Susah kan? Nggak balance. Lah iya, makanya itu loh. Hati nuraninya nggak ada yang dipakai. Tapi gini, tapi sebagai pesepeda yang tiap hari dan kemana-mana naik sepeda, apa yang lo rasakan di jalanan Jakarta? Apa yang lo inginkan sebenarnya? Jalur sepeda kah? Sepeda nggak boleh ke tengah atau orang harus minggir atau harus menghargai Ya sepeda? itu udah pastilah. Udah maksud gue sih nggak berharap apa-apa. Gue nggak berharap banyak. Apa yang gue rasakan ya menurut gue jadinya dua resiko. Jadinya gitu. Kalau gue memilih gue sepedahan kemana-mana bukan karena gue mau ngurangin macet, mau ngurangin polusi dan lain-lain, kagak. Gue cuma pengen itu doang. Karena gue pengen naik sepeda. Udah gitu. Karena nggak mungkin gue seorang bisa ngurangin polusi, ya nggak mungkin lah. Kalau 2 juta orang di Jakarta pada naik sepeda baru gitu ngurangin polusi. Cuma kalau 1, 20, 200, 2.000 orang tetap nggak akan bisa ngurangin gitu. Jadi gue nggak berharap apa-apa. Gue naik sepeda kemana-mana karena gue cuma pengen. That's it. Oh, cuman pengen doang. Tapi Tapi rasanya tanya, apa? lo sebenarnya pengen naik apa? Pengen naik Alphard disupirin. Cuma kan gue nggak punya. Pokoknya naik mobil disupirin. Bisa pakai AC, dengerin lagu. Enak, pengennya gitu mana-mana. Enggak, tapi gue pengennya naik sepeda gitu. Tapi Itu lo aja. nyaman nggak dari Jakarta? Iya. Gini, nyaman itu balik ke pribadi masing-masing. Gimana tujuan lo untuk memilih satu kendaraan gitu. Gue naik sepeda, gue nyaman, gue senang-senang aja. Mau dibilang gue mau ditabrak motor udah berkali-kali, mau ditabrak mobil udah berkali-kali. Iyalah, gitu. Gue nggak tahu. That's why exactly namanya, artinya karena banyak orang yang pakai hati nurani kan di jalan raya, gitu. Ya, jadi ya kalau ditanya nyaman ya gue nyaman-nyaman aja. Mau bilang apa? Ya itu di resikonya naik sepeda di Jakarta, karena
attitude orang-orang di jalanan itu nggak ada yang bisa dirubah sekarang. Gitu. Oke. Ging, gue nanti mau nanya, lo kan udah pernah bersepeda dari Jakarta sampai dengan Bali. Udah ngelewatin beberapa kota. Apakah attitude di jalanan kota Jakarta dengan di luar kota itu berbeda atau sama? Nanti ceritain dikit ya. Oke. Nah. Habis ini Menarik tanyain nih. pengalaman lo naik sepeda dari Jakarta ke Bali, ya. Oke. Pertama buat apa, kedua ngapain? Tapi sebelumnya menjawab pertanyaan Pertanyaan. dari Anya dulu tadi ya. Tadi kan ada hubungannya soalnya sama attitude di jalan raya kan. Ya. Betul. Kalau menurut gua Berbedakah berbeda. antara yang Jakarta dengan luar kota? Berbeda karena tergantung dari kondisi kotanya. Jakarta kan orang-orang sibuk, pressure di mana-mana, pengen cepet sampai kemana-mana, makanya berubah tuh orang tuh di jalanan, ya enggak? Rasanya tuh jalanan, pokoknya kalau orang di Jakarta naik mobil, rasanya pengennya di depannya kosong, nggak ada apa-apa, ya. Laler aja nggak boleh di depannya, oke? Nah, itu karena pressure kehidupan di Jakarta. Tapi kalau kecuali kalau di luar kota yang agak laid back, itu mereka akan lebih sopan sih. Oh. Iya. Oke. Gitu. Si Somehow. pengendara mobil iya, ataupun apapun itu, iya, pressure-nya emang beda gitu. Oh. Kecuali kalau luar kota ya, kalau jalanan kayak kecuali yang nyetir kayak bis-bis gede gitu ya. Itu Pantura emang gitu jalurnya. sama aja udah gitu. Kalau jalur utama ya sama aja. Mereka juga kejar pengen cepet sampai kan. Pokoknya kalau ujungnya adalah yang dikejar adalah nyampe-nya gitu, pengen cepet-cepetan gitu. Nah, itu yang akan terjadi. Lupa lo jadi manusia. Gitu. Nggak pakai nurani. Nggak pakai nurani gitu. Lo naik mobil, lo jadi mobil. Lo naik motor, lo jadi motor. Otaknya nggak dipakai. Kalau gitu. lo naik kuda, sepeda, lo jadi sepeda. Otaknya nggak dipakai. Makanya lo nggak berbagi jalan kan. Lo jalan di tengah. Gue tahu sepeda lo kenceng, tapi kan ada yang lebih kenceng lagi, motor, mobil. Ayo, ya nggak? Ferrari gua lebih kenceng. Lo punya Ferrari? Enggak. Tapi kalau gue punya Ferrari pasti lebih kenceng dari sepeda kan? Iya benar. Kalau Iya. gue punya aja nggak? Iya. Iya. Tapi flashback dulu tuh seperti yang Hilbram dari dahulu ngelihat Instagram lu saat menuju ke Bali, ini bertanya ini orang ngapain ya? Tadi pertanyaan apa? Yang pertama. Ngapain? Buat apa dan ngapain? Oke, ngapain? Sebenarnya itu keinginan terpendam. Udah dari zamannya gue di radio yang sebelumnya itu gue udah pengen ke Bali sendirian. Terus kemarin momennya pas karena dulu dari tahun 2010 sebenarnya gue udah pengen ke Bali naik sepeda sendirian, tapi nggak dikasih. Gitu. Nah, ini momennya pas waktu itu momen kehidupan dan lain-lain ya. So be it lah berangkat gitu. Gitu. Iya, jadi kalau menurut gue orang manusia tuh harus ngerem. Nah, ini adalah waktunya gue buat ngerem kemarin itu untuk apa ya? Gue bisa bilang itu waktunya gue bermeditasi gitu kemarin. Karena memang naik sepeda buat gue meditatif sifatnya gitu. Gitu. Jadi, nah dengan perjalanan jauh, ya gue bermeditasi, refleksi, melihat kehidupan, refleksi diri gue terhadap apa yang gue lihat gitu. Jadi lebih perjalanan spiritual jadinya kemarin buat gue. Gitu. Yes. Wow. Gitu. Oke. Ya kan, mangap kan lo. But iya benar. Ya kan? Tapi emang itu yang gue rasakan gitu. Gue tuh jalan tuh kayak nyentuh semuanya. Kalau lo jalan cepet, lo kan gak lihat detail sekeliling lo gak pedulian kan. Lo cuma pengen sampai tujuan lo doang kan. Betul. Tapi kalau lo jalannya pelan, lo tahu tujuannya mau kemana, lo tahu gitu. Tapi lo karena lo nggak bisa kenceng, ya lo cuma bisa segitu. Lo akhirnya lo perhatiin sekitar. Oh ini begini ya, oh ini begini. Gue tuh rasanya kayak bisa nyentuh angin tau gak? Angin aja bisa gue sentuh. Gila. Touching the wind, man. Yes, I'm touching the wind. Gitu. Touching the wind, gila. Segala Ini kayak macam membaca karakter manusia pesawat terbang dengan manusia kereta api gitu ya bedanya. Iya pasti gitu. Cuman yang lebih slow dia akan yang lebih detail ngelihatnya gitu. Jadi gua buat gue pengen lagi gitu. Karena gue menikmati. I would like to do it. Yes. Nah, terakhir karena ngomongin soal sepeda ya terakhir. Dan lo udah sepeda ke Bali, lo pingin lagi jalan jauh naik sepeda. Sekarang tren sepeda masih jalan terus, di mana-mana orang sepedaan. Apa yang ingin lo sampaikan berhubungan dengan tren sepeda ini sekarang ke semuanya? Apa ya? Ya realistis aja lah gitu.
kalau buat gue. Apapun itu, lo mau yang bersepeda, mau yang naik mobil dan lain-lain. Itu aja udah. Oke, cukup. Baiklah ya. Terima kasih kalau gitu. Ari Daging, kapan-kapan kita lanjut ngobrol lagi. Mari kita bikin show yang lebih kece lagi, Ging ya. Iya, selamat makan pecel lele, Ging ya. Oke.